Saya ajak kita semua berdiri, kita akan berdoa syafaat. Kuriala pasyata kaya rapasyata kaya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang padamu Tuhan. Tanda bahwa kami butuh Engkau, tanda bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdiri Tuhan untuk gereja Tuhan yang ada di Tenggarong nih Tuhan, GBI Rock Bapa. Gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap para pekerja yang ada di gereja ini Tuhan. Kesatuan hati senantiasa ada Tuhan. Sehingga menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan bagi gereja ini Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Setiap tim-tim yang ada Tuhan. Biarlah Engkau pakai Bapa di dalam nama Yesus. Roh pengetahuan, roh takut akan Tuhan ada dalam setiap kami Tuhan. Untuk bergadang tangan, untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap jemaat-Mu Bapa kami bawa dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mereka adalah kepunyaan-Mu Bapa. Kau berkati keluarga mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami Tuhan, biarlah Engkau tolong Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan kami percaya oleh kuasa-Mu Engkau sanggup memulihkan mereka Bapa di dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan dengan segala apapun Tuhan Engkau sanggup lepaskan di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, biarlah hati yang som-som kuku Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Bahwa mereka biarlah hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Bahwa mereka membutuhkan Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami yakin dan percaya hari-hari ke depan Tuhan, mereka akan datang untuk sama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi generasi muda yang ada di gereja ini Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, ada dalam setiap mereka Bapa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, generasi Rocky juga Tuhan. Kami percaya mereka adalah tiang daripada gereja ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Kami percaya ada talenta-talenta yang hebat dan luar biasa yang Kau taruh dalam setiap mereka Bapa. Engkau akan sanggup Tuhan untuk meneruskan tiang gereja ini Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Herman Tuhan. Bersama istri, bersama anak-anaknya Tuhan. Engkau pakai hamba ini Bapa. Visi dan misi yang datang daripada Engkau Tuhan untuk kota ini, untuk gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau terus pertajamkan Bapa, sehingga segala sesuatu bukan berasal daripada daging, tapi semua berasal daripada Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Kami nyatakan itu Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau berkati bisnisnya Tuhan, Engkau berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kemanapun dia pergi Tuhan, dia bersaat ketemu dengan setiap orang-orang yang ada di kota ini Tuhan, sanggup dijamah oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Bapa buat gereja kami Tuhan. Bahkan kami berdoa juga buat Rock Hill yang saat ini sedang dibangun Tuhan. Kami tahu Bapa ini adalah gedung-Mu Tuhan. Ini adalah milik-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami yakin dan percaya ada kuasa yang besar yang Kau akan kerjakan lewat Rock Hill untuk kota ini Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap jiwa-jiwa yang belum bertobat, yang belum percaya Engkau, kami yakin dan percaya di saat nama-Mu ditinggikan, di saat nama-Mu dimuliakan Tuhan, Engkau akan bawa setiap jiwa-jiwa untuk datang mengenal Engkau. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa hanya Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa di kota ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati kota ini Bapa, kota negara ini Tuhan. Dari setiap pemerintahan yang ada di kota ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai Bapa setiap masyarakat yang ada Tuhan, yang belum percaya padamu Tuhan. Saat ini Bapa, kami rebut mereka di dalam nama Yesus. Kami rebut mereka menjadi milik-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami yakin Tuhan, setiap kemuliaan Tuhan akan nyata dari kota Tenggarong. Haleluya di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya pada pagi hari ini, yang siap meninggikan Tuhan, yang siap memuliakan Tuhan, ayo katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Orang yang bersuka cita pasti shalomnya paling keras. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya bahwa
hidup saya dan saudara sudah dimenangkan dalam Yesus. Amin. Haleluya. Siapa yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini di GBI Rock? Boleh angkat tangan? Iya, welcome home. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, menuntun saya dan saudara untuk datang ke tempat ini. Saudara, kasih karunia Tuhan itu terus berjalan, Bapak Ibu ya. Jadi bersyukur bahwa hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Bapa yang selalu mengasihi kami Tuhan. Bapa yang selalu mengingatkan kami bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya itu baik adanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya Engkau menyertai, memberkati. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, mengurapi setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Bapa. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Dan pujian penyembahan kami pagi hari ini, biarlah itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau menerima semua doa kami pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya bahwa doanya dijawab oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Berkemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Oh Jesus. Kami datang dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan indah bagi kami. Karya-Mu indah bagiku.
indah hayat letakkan pilih terang Hosena sing Hosena luar biasa. Setiap pujian yang keluar dari mulut kita ada kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya.
duduk Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, saatnya kita masuk mempersiapkan hati untuk memberi yang terbaik, yaitu di minggu pertama persembahan perpuluhan yang akan kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan di Maliaki 3 ayat 10 sampai 11 berbunyi, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Diberitahukan untuk persembahan perpuluhan di minggu pertama ini biasanya ada asar yang untuk memberikan amplop, dan bila mana untuk jemaat yang mau transfer bisa scan barcode yang ada tersedia di belakang kursi dan yang ada tersedia di layar. Terima kasih. Bila mana ada yang belum mendapat amplop bisa angkat tangan biar nanti asar yang bertugas dapat membantu memberikan. Baik, bila sudah semua, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami atas anugerah-Mu Tuhan Yesus yang kami terima selalu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya ya Tuhan Yesus, kami mendapat berkat-Mu dan penyertaan-Mu selalu Tuhan Yesus, hingga kami dapat berkumpul di sini Tuhan Yesus, memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap apa pekerjaan mereka ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa untuk berdoa Tuhan Yesus untuk umat-Mu yang belum hadir pada saat ini. Apapun keadaan mereka Tuhan Yesus, walaupun sakit atau lemah, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga apa yang Engkau berikan terhadap umat-Mu ini Tuhan Yesus dapat selalu memuliakan nama-Mu dan untuk selalu memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar ya Bapa, kami akan memberikan persembahan persepuluhan kami ya Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi berkat untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus, menjadi yang berarti, yang menyenangkan dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bawa persembahan persepuluhan kami ini Tuhan Yesus di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu bagi yang memberikan untuk kotak persembahan ada di belakang. Terima kasih, selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. iConnected atau IC adalah komunitas kerajaan tempat kita dapat terus terhubung untuk saling mengasihi, saling membangun, dan saling mendoakan. Kami mengundang Anda yang belum tergabung dalam IC untuk mendaftarkan diri melalui ASEP. Pastikan Anda telah terkoneksi dalam IC. Mari bergabung dalam Recharge, yaitu Praise and Worship Night setiap hari Rabu jam 7 malam.
Shalom, haleluya. Di dalam restoring relationship, salah satu hal yang saya sering dengar ya warga kerajaan adalah orang itu tersinggung, mudah tersinggung. Apalagi kalau lagi sensitif ya. Baru saja mungkin mengalami sesuatu, kita salah mengucapkan satu kata-kata atau apapun, bisa akibatnya jauh saudara ya. Tetapi Amsal 12 ayat 16 mengatakan, bodohlah orang. Dari mana kita tahu orang bodoh? Cepat menyatakan sakit hatinya. Seketika itu juga tong kosong nyaring bunyinya. Tapi yang bijak yang mengabaikan cemooh. Orang yang bijak, orang hebat, terjemahannya berkata great man. Orang hebat, orang yang mulia, menganggap enteng cemooh. Kita melihat bagaimana Saul waktu masih muda. Dia Saul bin Kis waktu masih muda. Firman Allah mengatakan dia diurapi untuk jadi commander daripada Israel untuk menghadapi musuh-musuh. Ya, jadi bukan urapan raja, David urapan raja, tapi dia urapan daripada pemimpin. Orang-orang yang dursila, orang-orang yang tidak berarti suka menghina orang. Masakan orang dapat menyelamatkan kita? Bahkan waktu dia dipenuhi Roh Kudus, mereka juga menghina. Apakah anak Kish ini termasuk rombongan Nabi? Mereka menghina dia, tidak membawa persembahan kepadanya. Ini yang hebat. Apa tanda orang hebat? Ia pura-pura tuli. Kalian tahu tentang the three wise monkeys? See no evil, hear no evil, and speak no evil. Masa kalah dengan monyet? Ya, see no evil, hear no evil, and speak no evil. Kita melihat bagaimana waktu dia masih muda, belum berpangkat tinggi, diurapi Tuhan, begitu saja dimulai dengan kehilangan keledai. Mungkin kau kehilangan pacar atau kehilangan apa, kesempatan Tuhan memberkati ketika masih kosong. Kalau hatimu lagi kosong hari ini, jangan diisi yang lain. Dia diisi dengan Roh Allah, dengan urapan Tuhan. Dia pura-pura tuli. Dalam hidup saya, maka ada keuntungan nama saya Arifin. Banyak orang salah pencet, itu paling atas ya di dalam daftar. Dan saya sering dengar orang itu ngerasani saya di belakang saya. Tetapi saya pura-pura tuli aja. Kenapa? Itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Tetapi kemudian ketika dia menjadi raja, beberapa tahun kemudian, dia mulai mengalami kemenangan. Kemenangan kepada Filistin, kepada yaitu yang lain-lain, Amalek dan sebagainya. Dia menjadi kepala besar. Dan mengakibatnya apa? Jadi mudah tersinggung. Kita melihat bagaimana ketika David datang dengan membawa kepala dari Goliat yang dia pancung, masih menteteskan darah ya. Dan ini anak muda ini luar biasa sekali. Dan ketika pulang, semua rakyat mengeluh-elukan dia. Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi David berlaksa-laksanya. Saya sedikit dalam bahasa Inggris bukan yaitu tetapi atau dibandingkan, tapi dan, ya toh, dan saudaraku, ya. Kita Saul membunuh beribu-ribunya, tetapi Daud berlaksa-laksanya. And David his 10,000. Kita tahu bagaimana David akhirnya diangkat menjadi panglima tertinggi dari Israel. Tetapi Saul begitu sakit hati, bahkan dia melemparkan lembing pada David 2 kali. Orang kalau tidak bisa menjaga hati nanti jadi pembunuh. Kita melihat bagaimana Herodias, nanti saya ceritakan episode yang lain, ketika ditegur yang benar, ya toh tidak boleh kamu berhubungan dengan iparmu. Dia menyimpan kejengkelan yang berakhir dendam, dan dia minta sekarang kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Karena itu saudara, bagaimana tahu seseorang beri dia kuasa, itu aslinya orang akan keluar. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Jaga hatimu. See no evil, hear no evil, speak no evil. Jangan kalah dengan monyet. God bless you. Haleluya. Pesan Pak Arifin, jangan kalah sama monyet. Puji Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, untuk
kita tunduk dalam otoritas Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, saya percaya bahwa Tuhan bekerja dengan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan setiap kita ketika firman ini tumbuh di tanah hati kita yang subur. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari Bapak Ibu, kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ajaib perkasa, perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Kami naikkan pujian hanya kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang indah. Tiada seperti-Mu Tuhan. We sing praises only to your name, God. Kasih. Thank you, God. Bersamamu Tuhan kami gak perlu khawatir. Bersamamu Tuhan kami gak perlu takut. Kami gak perlu Tuhan Yesus untuk kesulitan untuk mikir akan hari ke depan Tuhan. Karena Allah yang kami sembah itu adalah Allah pencipta yang berkuasa Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang, kami mau memberikan hati kami, hidup kami Tuhan Yesus. Seperti bejana agar Engkau bentuk kembali Tuhan. Apa yang gak perlu buang Tuhan, apa yang masih belum ada Engkau bentuk Tuhan. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kemauan kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar hari ini itu seperti benih yang jatuh di tanah hati yang baik Tuhan Yesus. Berakar di dalam hati kami dan itu tumbuh menjadi nilai-nilai kami. Prinsip yang kami pegang dan itu akan menghasilkan buah-buah yang orang akan kecap. Ada yang beda nih dari Rock Tenggarong. Dan mereka akan membuka mulutnya dan memuji Engkau Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Rock Tenggarong. Shalom, puji Tuhan. Oh, suara saya udah mau habis tadi. Soalnya present worship-nya luar biasa ya. Tepuk tangan ya. Akhirnya saya kembali lagi ke Rock Tenggarong. Dulu sebenarnya saya pernah kesini beberapa kali saudara ya. Waktu saya kesini saya nemani mama saya khotbah. Dan percayalah, nggak pernah terbesit satu kali pun di kepala saya akan khotbah di tempat ini. Jadi kalau saudara kaget, saya juga kaget kok ya. Perkenalan dulu, saya Baby. Saya dari Rock Samarinda, saya anaknya Ibu Syana. Ini meskipun masih kelihatan muda, jangan dikira cece saya ya, ini mama saya ya. Dan ini adik saya Febri juga ikut datang ke Rock Tenggarong. Nah meskipun saya berjemaat di Rock Samarinda, tapi saya juga adalah muridnya Ko Herman ya. Ko Herman ini adalah teladan yang banyak sekali di hidup saya. Beliau juga figur yang hadir di hidup saya. Bahkan beliau adalah figur yang sangat banyak menabur dalam hidup saya. Tepuk tangan buat gembala Anda. Thank you for the opportunity Ko Herman. Oke, jadi saya akan bagikan sebuah tema dari Rock Ministry untuk di bulan Februari, judulnya Forgiving Offenses. Bahasa Indonesianya mengampuni kesalahan. Coba katakan mengampuni kesalahan. Gampang ya. Kalau cuma ngomong aja gampang, set jadi. Tapi waktu kita laksanakan, aduh perih rasanya. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya survei dulu saudara. Saya tanya sama anak-anak IC saya. Guys, menurut kalian orang seperti apa sih yang paling sulit diampuni? Terus mereka langsung kayak gini Cik, kayak gitu Cik. Oh sabar. Saya catat dulu gitu ya. Boleh ditunjukin? Ada nih saya catat list orang-orang sulit diampuni. Nah yang pertama paling banyak jawabannya itu orang terdekat. Cik dia sudah tahu saya paling gak suka, dilakuin sama dia. Habis itu orang kepercayaan. Wah Pak kita tidak pernah mikirkan dia berkhianat tapi dia berkhianat. Lalu orang yang merasa benar. Sudah salah tapi dia kekeh gak mau minta maaf, dia merasa dia benar. Apalagi orang yang ingkar janji, orang yang PHP. Selain itu orang mengulang-ulang kesalahannya. Udah diampuni diulang lagi. Habis itu orang menyakiti orang tersayang. Ternyata ada orang yang lebih sensitif kalau orang tersayangnya yang disakiti. Dan yang terakhir ini ya, ini yang paling mantap. Orang yang sudah tahu firman. Aduh Cek dia loh sudah tahu firman Tuhan. Tapi hidupnya tidak melambangkan Kristus. Nah saudara, meskipun ini list-list orang yang sulit diampuni, ada lagi satu jenis orang yang tidak saya masukkan. Yang paling sulit diampuni. Mau tahu? Ya, itu orang yang combo. Orangnya dia tuh sudah terdekat kita, dia tuh suami kita, dia pacar kita, saudara kita. Terus dia mengulang-ulang kesalahannya, enggak minta maaf. Terus terakhir dia pelayanan di gereja. Nah itu butuh kasih Yesus buat bisa ampuni yang seperti itu ya. Haleluya. Ya, saudara jujur nih, saya itu menemukan bahwa saya paling sulit mengampuni yang nomor 3. Orang yang merasa benar, saya sendiri ya. Karena saya diajar oleh mama saya, kalau salah
minta maaf. Dari masih kecil. Dan mama nggak gengsi sebagai orang tua, terus mama nggak pernah minta maaf sama saya, enggak. Mama saya ada orang tua kalau salah dia minta maaf gitu. Jadi mama saya ajarin ini, saya praktek ya. Cara minta maaf yang diajarkan Bu Shana, ada 3. Yang pertama, minta maaf, Ma, baby minta maaf gitu. Lalu yang kedua, jelaskan kesalahannya apa gitu. Sorry Ma tadi baby waktu mama datang ngomong baik-baik, baby tiba-tiba balasnya tuh ketus gitu, ngegas gitu. Jadi bertengkar deh kita. Dan yang terakhir ketiga, bagaimana cara saya bisa memperbaiki kepercayaan yang telah rusak itu. Kedepannya kalau baby meskipun gak setuju sama mama, baby akan tetap ngomongnya halus sama mama. Ya seperti itu ya. Ya itu apa yang mama saya ajarin ya. Dan itu sangat bagus terapkan di keluarga Anda tuh. It's really good gitu ya. Tapi seiring pertumbuhan saya, ada pemahaman yang melenceng timbul di hati saya. Pemahaman itu berbunyi seperti ini. Saya akan maafkan seseorang kalau dia minta maaf gitu ya. Kalau dia nggak minta maaf ya nggak saya maafin. Karena di pikiran saya, oh semua orang di dunia ini tahu caranya minta maaf. Seperti mama saya. Nah puncaknya itu adalah waktu saya keluar ke dunia sana dan saya ketemu dengan orang-orang. Ternyata banyak sekali orang yang salah nggak tahu cara minta maaf. Nah itu saya masih ingat, titik tersulitnya tuh waktu saya pertama kali kerja di marketplace. Dan di situ banyak sekali orang gak kenal Tuhan. Nah di situ culture shock saya ya. Kayak ya ampun ternyata dunia seperti ini gitu. Ternyata tidak semua orang tahu minta maaf. Banyak orang yang mengulangi kesalahan yang gak pernah minta maaf. Di depan saya baik sekali, tapi ternyata di belakang mau menjatuhkan saya. Adu domba saya, fitnah saya. Jadi saudara tahu pelarian saya apa? Saya cuma lari ke pantry. Duduk di kursi paling ujung, saya telepon mama. Ma, jahat bener ma, ya ampun. Mereka giniin baby, mereka gituin baby. Karena saya kaget, ternyata dunia seperti ini. Saya terus bergumul akan hal ini, sampai akhirnya Tuhan ajarkan saya sebuah kebenaran tentang pengampunan. Kita buka Kejadian pasal 45, ayat yang kelima. Ayat ini diucapkan Yusuf kepada saudara-saudaranya, waktu sudah di Mesir. Yusuf bilang begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu sudah jual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, ayat ini diucapkan Yusuf bukan waktu dia masih anak kecil, tapi dia sudah jadi Perdana Menteri, dia punya kuasa. Kalau dia bilang saudara-saudaranya masukin penjara, masuk penjara. Kalau dia bilang bunuh mereka, terbunuhlah mereka. Tapi waktu Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya yang berbuat jahat dalam hidupnya, dia berkata begini, udah kok, sudah enggak apa-apa. Jangan menyesali diri. You don't even have to say sorry. Saya kaget loh, Yusuf, wah kalau saya jadi Yusuf ya, wah saya berdiri depan tahta saya, wah ini rambut saya ini saya pinggirin gitu biar mana dengar dong maafnya gitu. Aduh, ayo bilang kesalahannya apa, gimana caranya untuk perbaiki kesalahannya gitu, itu saya nantikan. Karena itu akan jadi musik yang merdu di telinga saya. Tapi Yusuf dengan legowonya bilang kayak, udah kok gak usah minta maaf. Gak usah. Karena saya sudah maafin Koko semua, bahkan sebelum Koko semua tuh datang di sini. Saya tertampar dengan sebuah kebenaran, ternyata Beb, kalau maafin orang, ampunin orang, itu gak usah tunggu orang minta maaf dulu. Pengampunan gak pernah bergantung pada penerima. Pengampunan tuh gak bergantung pada koko-kokonya Yusuf itu, Ruben, Simeon, Lewi, siapa semua. Tapi bergantung pada Yusuf. Yusuf tuh mikir gitu, mau dia bertobat kah, mau dia berubah kah, mau dia masih benci saya atau enggak. Saya tetap kasih pengampunan itu buat dia. Pengampunan tuh tidak pernah berbicara tentang penerimanya. Sudah berubahkah dia, sudah bertobatkah, tidak pernah. Itu berbicara tentang kita yang memberikannya itu. Saat kita tetap mengampuni dia sudah diampuni. Apapun keadaan dia. Amin, ya benar. Kita buka sekarang satu ayat lagi. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Kali ini kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Sesungguhnya orang bodoh sakit hati. Dan orang bebal iri hati. Ternyata sakit hati orang yang buat sakit kita
Tapi kalau kita simpan terus bertahun-tahun lamanya, itu bisa membunuh. Ternyata itulah yang mematikan kita dari dalam. Karena itu judul khotbah saya hari ini adalah minum racun. Jangan takut saudara ya, saya nggak ada prakteknya di sini. Cuma judul aja ini ya. Saya ambil judul ini karena ada kutipan terkenal bilang, orang yang menyimpan dendam itu, dia minum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Dia sendiri yang minum, dia berharap orang lain keracunan, kan gak make sense. Gak mungkin terjadi. Lalu firman Tuhan tadi berkata, benar, sakit hati kalau kita pelihara, itu akan merugikan diri kita sendiri. Itu akan seperti racun yang membunuh kita dari dalam. Katakan sama kanan kiri, jangan minum racun. Ya, jangan minum racun, ampuni mereka semua ya. Saya akan kupas perlahan-perlahan, kenapa tidak mengampuni seorang itu sama kayak minum racun. Kenapa tidak mengampuni sama dengan minum racun? Yang pertama, karena waktu kita menolak mengampuni seorang, kita sebenarnya sedang menyabotase rencana Tuhan. Dalam setiap pengampunan ya, saudara mau mengampuni seseorang itu, ada rencana Tuhan di dalam dia. Bukan hanya untuk orang itu, tapi untuk Anda juga. Di Kisah Para Rasul ada seorang murid Tuhan namanya Ananias. Ananias ini dia berdoa dan dia dapat penglihatan gitu. Tuhan datang bilang, Ananias gitu. Dia langsung siap kayak, oh ya Tuhan, ini aku. Dia jawab dengan antusias, what can I do for you God? Gitu. Lalu Tuhan bilang, kamu pergi ke sebuah jalan, nama jalan itu jalan lurus, terus ada rumah di situ, ada orang buta di dalamnya. Pergi tumpang tangan ke orang buta itu supaya dia gak buta lagi. Langsung berubah tadi responnya Ananias yang dia wah antusias, dia langsung berubah. Bentar Tuhan, bentar. Ini orang buta ini namanya Saulus kan? Astaga Tuhan gak tahu apa, dia tuh orang jahat. Nih ayat 13 saya bacakan. Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar. Jadi bilang, Tuhan saksinya banyak loh Tuhan. Saulus ini, itu dia tuh kerjaannya tuh belusukan ke gereja-gereja. Dia cari siapa yang memanggil nama Tuhan, dia seret keluar. Gak peduli mau itu laki-laki, perempuan, anak kecil, dia seret, dia masukkan penjara Tuhan. Banyak sekali kejahatannya. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Tuhan, ini orang yang membahayakan nyawaku dan dia sudah banyak membunuh saudara-saudara seimanku. Mending Tuhan suruh aku doakan orang rumah sakit buta, aku doain semua, gak apa-apa lah Tuhan. Jangan yang satu itu Tuhan. Saya nanti kalau misalnya saya doakan gitu Tuhan, terus dia buka matanya, dia tiba-tiba berubah pikiran, gimana Tuhan? Dia berubah pikiran langsung dia tusuk saya, bagaimana Tuhan? Ayat ini mengungkapkan keresahan hati Ananias. Jangan diampuni, jangan disembuhkan yang itu Tuhan. Orang lain boleh disembuhkan tapi si satu itu jangan Tuhan. Tapi jawab Tuhan kepada Ananias, Tuhan tenangkan dia. Tuhan berkata, Ananias, aku punya rencana. Kita baca rencana Tuhan. Ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, nanti akan aku suruh dia untuk memberitakan namaku ke bangsa-bangsa lain, ke raja-raja, ke orang Israel yang mengincar nyawa kalian itu juga. Dia akan menginjili semua itu. Tuhan tuh sedang bilang sama Ananias, Ananias, urusan Saulus bertobat atau enggak, itu urusanku. Urusan dia bayar harganya akan kesalahannya, dosa-dosanya yang lampau, itu urusanku. Urusanmu tuh pergi doakan dia. Tuhan sedang nyuruh Ananias, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat siapa? Yang menganiaya kamu. Next, ada ya ayatnya. Jadi Tuhan tuh suruh bukan doakan mereka yang memberkati kamu, yang menyayangi kamu. Bukan, doakan orang yang berulang-ulang nyakitin kamu. Dan saya bertanya sama Tuhan, kenapa harus berdoa sih? Kenapa enggak kasihilah musuhmu, selesai ayatnya. Tapi ini kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan saya mempelajari ternyata doa itu adalah bentuk kasih yang begitu murni. To pray for someone, itu Anda sedang menunjukkan the purest form of love. Waktu Yesus sedang disiksa, waktu dia disalib, yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah, Bapa, ampunilah mereka
Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mendoakan, Tuhan ampuni mereka. Stefanus, martir pertama, waktu batu tuh lagi menghujam dia. Sementara dirajam, batu tuh kena kepalanya, kena badannya. Dia tuh yang keluar dari mulutnya sebelum dia meninggal adalah, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wow, itu adalah kasih yang begitu murni. Bukan berdoa, Tuhan hukum dia. Tidak, Tuhan ampuni dia. Dia gak tahu sebenarnya apa yang dia lakukan. Siapa di sini yang pernah disakiti? Disakiti sesamanya? Ya, pulang dari tempat ini Anda harus mendoakan nama-nama itu ya. Lebih baik lagi Anda ajak ketemu orang itu dan doakan on the spot. Anda akan bisa langsung merasakan kasih Tuhan. Anda kasih ke dia. Tumpang tangan seperti Ananias ya. Di kepalanya aja. Jangan di lehernya, nanti saudara cekek lagi, jangan ya. Di kepalanya aja. Jadi kenapa kita harus melepaskan pengampunan? Itu tandanya kita bersetuju dengan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana buat Anda dan saya di dalam pengampunan yang kita berikan itu. Sekali lagi bilang sama kanan kirinya, jangan minum racun. Jangan minum racun. Lepaskan pengampunan itu. Yang kedua, kenapa tidak mengampuni itu merugikan diri kita? Poin yang kedua adalah karena tidak mengampuni, itu tandanya kita sedang terjebak di masa lalu. Saya tuh punya teman, saudara, tahun 2024 kemarin, dia tuh masih suka bicarakan kesalahan pemimpinnya yang dilakukan tahun 2016 gitu. Dia masih gosip-gosip gitu, kon tahu nggak, pastor iku loh, saiki di sini, kayak, aduh kok move on lah, itu tahun 2016 gitu. Tahun 2024, 8 tahun kemudian dia masih belum move on, dia masih berada terjebak di perkara yang lama. Saudara mau tahu juga nggak cara untuk tes seseorang ini masih ingat-ingat masa lalu atau enggak? Perhatikan waktu mereka bertengkar. Ada nggak kata-kata seperti ini keluar? Kamu tuh pasti seperti itu. Kamu tuh memang seperti itu. Kamu tuh selalu ABCD. Memang, pasti, selalu, lagi ya. Jadi kejadiannya saat ini, tapi yang dihakimi dari masa lalu. Memang kamu dari dulu begitu kan. Dan juga masa depannya dihakimi juga. Kamu pasti akan selalu seperti itu. Nah itu tandanya Anda masih belum benar-benar melepaskan kesalahan di masa lalu. Kalau Anda sudah mengampuni seorang, harusnya gak usah lagi ungkit. Gak ada lagi kata-kata seperti itu. Kita lihat sekarang pahlawan kita tadi. Yusuf waktu dia mengampuni. Kita baca ayat yang sama lagi, ayat yang kelima. Kejadian 45, oke. Kita baca bersama, 3, 2, 1. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri. Sebab mendahului kamu, next ayat 6, 3, 2, 1. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Perhatikan apa yang dikatakan Yusuf. Waktu ketemu Koko dia bilang, kok wes lihat kan ini ada kelaparan 2 tahun. Nah ini masih ada lagi 5 tahun, jadi stay di sini aja. Karena di luar sana orang gak bisa bajak apa-apa, orang gak bisa nuai apa-apa. Yang Yusuf fokus itu adalah ke depan, ke masa depan. 5 tahun lagi bagaimana saya bisa rekonsiliasi, bagaimana saya bisa merestorasi hubungan yang sudah rusak ini. Dia gak sibuk ngomongin 13 tahun yang lalu. Dia gak sibuk ngomong, Koko ini dulu buang aku ke sumur, Koko robek jubah yang dikasih papa. Aku bisa aja mati, aku bisa jadi eksploitasi, bla 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 bla. Gak ada dari mulutnya Yusuf. Yusuf fokus ke masa depan. 5 tahun lagi stay di sini ya. Soalnya masih banyak yang kelaparan. Aku nggak mau kamu kelaparan seperti aku. Seperti yang lain. Dan yang ditunjukkan oleh Yusuf ini adalah karakter Allah itu sendiri. Mika pasal 7. Dikatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya. Tuhan kita tuh, aduh puji syukur sekali. Tuhan kita tidak bertahan dalam murkanya. Dia pergi dari murkanya itu. Waktu Tuhan memberikan pengampunan sama kita, dia kasih pengampunan seutuhnya, gak dicicil-cicil. 3 paket komplit saudara ya. Roma pasal 4, 3 pengampunan dari Tuhan. Yang pertama, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Yang pertama. Yang kedua, ditutupi dosa-dosa kita. Dosa kita gak kelihatan lagi.
Bingung orang mana ya dulu dosa-dosanya tuh. Udah ditutupi sama Tuhan. Yang ketiga, kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Waktu Tuhan ampuni saya saudara, Tuhan gak pernah dakwa saya. Baby, kamu dulu jatuh bangun di area ini. Kamu gagal di sini, kamu gagal di situ. Kamu ingkar janjimu yang kamu buat padaku. Tuhan saya gak pernah seperti itu. Tuhan saya waktu ampuni saya, dia gak pernah lagi dakwa saya di masa, dia gak pernah lagi bawa-bawa. Dosa saya tuh dari timur ke barat dilempar sama Tuhan. Gak tahu di mana udah. Kain yang berdarah-darah seperti krimis itu jadi seperti baru. Jadi putih seperti salju lagi. Dan saudara perhatikan dari tadi kisah pengampunan yang kita baca di Alkitab. Pengampunan itu bukanlah kegiatan yang pasif. Waktu Ananias ampuni Saulus, dia gak hanya ampuni dalam hati. Aku ampuni Tuhan, amin. Enggak. Dia pergi, dia doakan. Waktu Yusuf ampuni saudara-saudaranya, dia membuka kembali hidupnya. Dia membuka lagi rumahnya buat mereka. Ayo masuk, tinggal sama aku. Itu semua adalah aktif. Pengampunan itu bukan hal yang kita lakukan pasif, tidak berdiam ngapa-ngapain. Tapi itu berbicara kita keluar dari masa lalu. Move forward, pergi dari situ. Jangan tersangkut di masa yang lalu. Pengampunan itu adalah kata yang aktif, saudara. Jadi tidak hanya mendoakan mereka dari jauh, ampuni mereka dari jauh. Tapi lakukan langkah untuk Anda keluar. Bagaimana untuk Anda bisa restorasi hubungan itu? Meskipun bukan Anda yang salah. Loh, yang salah loh dia, yang nyakiti saya loh dia. Tapi Tuhan berkata, keluar dari masa lalumu. Buka lagi hatimu, buka rumahmu, doakan dia. Lakukan sesuatu yang aktif untuk mengampuni dia. Dan yang terakhir, kenapa tidak mengampuni itu sama aja kayak minum racun? Karena waktu kita menahan pengampunan itu, kita tidak mau melepaskan itu. Sebenarnya kita sedang mendatangkan amarah Tuhan atas hidup kita. Hukuman Tuhan. Poin yang ketiga, tidak mengampuni itu adalah mendatangkan hukuman. Ini saya suka lukisan ini ya. Ini lukisan dari Jorge Coco. Ini adalah perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni. Saudara familiar ya? Dia punya utang begitu besar, beribu-ribu talenta, lalu dia mohon sama raja-raja, tolong anak istriku mau dijual, tolong hapuskan, putihkan utangku. Lalu raja bilang oke, aku putihkan. Tapi hamba yang sama yang mohon-mohon ini, waktu ketemu dengan temannya yang utangnya jauh lebih kecil, dia cekek temannya, dia bilang bayar, kalau nggak bayar aku masukin kamu ke penjara. Dan hal ini mendatangkan amarah pada hamba itu. Kita baca Matius 18 ayat 32. Saya bacakan terlebih dahulu. Raja itu panggil orang itu berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, semua utangmu loh udah aku bayarin. Karena kamu yang mohon-mohon sama aku. 33, bukannya kamu pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Ayat 34, maka marahlah. Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya pada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. 35 kita baca bersama. 3, 2, 1. Maka Bapakku yang di sorga terhadap kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Roh Kudus itu yang hadir dalam hidup kita. Dia akan yang selidiki apakah benar-benar kita sudah ampuni atau masih ada luka-luka kecil, sakit-sakit yang kecil yang kita masih mengeraskan hati, kita masih menyalahkan mereka dan tidak mau ampuni mereka. Saudara, saya ingin membagikan kesaksian. Waktu saya masih di Surabaya dulu, saya pelayanan menjadi pendoa. Lalu ada KKR kesembuhan gitu. Jadi kami diutus, anak-anak muda itu berdua-berdua untuk doakan orang sakit. Di dalam KKR seperti ini gitu ya. Jadi orang-orang sakit yang datang tuh pakai kayak kertas bed gitu. Ada namanya, ada sakitnya apa, sama berapa kali sudah didoakan gitu. Jadi saya sama partner saya kita doakan orang-orang gitu kan, doakan gitu. Kita ketemu dengan seorang ibu-ibu. Nah ibu-ibu ini saya baca keluhannya matanya kabur dan di telinganya ada suara angin ribut gitu. Jadi saya tanya, Bu mau tanya ibu rabun kah matanya? Oh enggak gitu. Atau katarak kayak ibu gitu. Enggak juga, karena saya lihat matanya tuh baik aja, enggak ada putih-putihnya gitu loh, enggak ada lukanya gitu. Oh, nah dia cerita matanya ini tidak berangsur-angsur jelek gitu, enggak. Tapi tiba-tiba dalam satu hari,
langsung kabur. Nah itu saya mikir, wah ini agak aneh ya. Lebih aneh lagi dia ke dokter dan dokter bingung sakitnya apa. Karena baik-baik aja gitu. Dan telinganya tuh sering mendengar suara angin ribut kayak gini. Gitu berulang-ulang dan itu bisa panjang bisa pendek, nggak tahu datangnya kapan. Itu juga adalah hal yang janggal. Jadi kita doakan ibu itu, sungguh-sungguh kita doakan, nggak sembuh saudara ya. Lalu kita pergi, kita doakan orang lain lagi. Kita balik lagi ke ibu itu, kita doakan lagi. Saya lupa udah berapa kali. Kita mondar-mandir dan waktu saya datang lagi ke ibu itu, tiba-tiba ada dorongan di hati saya yang bilang, jangan doakan kesembuhan. Doakan supaya ibu itu berikan pengampunan. Wah waktu saya dengar itu kan, wih ini Roh Kudus bukan ya gitu ya. Kan kalau salah malu dong gitu kan, ibu ada nggak? Enggak ada gitu kan, aduh malu banget gitu. Jadi saya dengan hati-hati sekali gitu kan, saya tanya, Bu maaf izin tanya gitu, apa masih ada nggak di hati ibu sakit hati yang rasanya ibu masih belum bisa ampuni gitu? Atau ada orang yang jahat nggak sama ibu? Dan ibu rasanya masih ingat-ingat terus gitu. Dia langsung nangis saudara. Dia nangis kayak, bukan nangis kayak, enggak, nangis kejar kayak, wah gitu Bu. Badannya besar dia langsung berdiri gitu, wah Bu ya gitu ya Bu. Sebentar Bu, saya tenangin dia kan, ya Bu kenapa Bu gitu. Jadi dia cerita, dalam nangisnya tuh dia cerita. Kakak saya, dia bilang gitu. Kakak saya benci saya bertahun-tahun. Jadi intinya kakaknya ini tidak setuju pilihan pasangan hidup ibu itu. Dan ibu ini sudah tua saya lihat, berarti sudah lama kan hubungan yang rusak itu. Dia bilang kakak saya kejar-kejar saya pakai pisau. Kakak saya katakan saya babi dan lain sebagainya. Wah banyak sekali hal yang menyakitkan. Dia katakan sambil sengukan gitu kan. Jadi saya tenangkan dia. Ya Bu, mari kita berdoa ya Bu. Dan saya tantang dia hari itu. Ibu, mau gak hari ini ibu memaafkan saudara ibu itu? Mau gak hari ini ibu melepaskan pengampunan buat saudara ibu itu? Dan dalam isak tangisnya dia bilang, iya. Waduh saya langsung puji Tuhan dia mau gitu ya. Saya langsung peluk dia, saya tuntun dia dalam doa. Saya bisik di telinganya dan saya minta dia ulang gitu. Kami berdoa Tuhan kami lepaskan pengampunan, kami gak mau ingat-ingat, kami gak mau balas. Pokoknya kami sudah ampuni dalam nama Yesus, amin. Amin Bu ya gitu, iya gitu. Dia lap-lap air matanya, dia buka mata dia langsung teriak lagi. Saya bisa melihat kayak gitu kan, kaget juga kami dulu gitu. Dia langsung tunjuk di LED kan, di gereja ada LED kayak, saya bisa baca itu, saya bisa lihat itu. Jadi awalnya dia tuh yang matanya kabur sekali, dia nggak bisa lihat wajah orang sama sekali. Dia bisa lihat tulisan kecil-kecil dari luar jauh di sana. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kesaksian ini saudara tuh membukakan mata saya, besar banget loh kuasa pengampunan. Dan juga di sisi yang lain mengingatkan saya besar banget juga kuasa dendam. Itu seperti racun yang makan kita dari dalam. Itu merugikan kita, mematikan kita. Padahal kita pikir kita yang minum racun, orang lain yang mati. Enggak, yang mati itu adalah rohani kita sendiri saudara. Dan waktu saya mempelajari tentang pengampunan ini, saya sempat berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana sih caranya untuk jadi seperti Yusuf? Jujur, kalau saya di posisinya Yusuf, saya nggak tahu saya bisa sekuat itu atau enggak. Kok kayaknya hatinya Yusuf tuh lebar banget gitu. Yusuf itu punya kuasa Tuhan, dia bisa balas, dia bisa protes, dia bisa ungkapkan kekesalan hatinya. Tapi tidak ada sama sekali keluar dari mulutnya. Saya sampai mentok Tuhan gimana caranya. Dan Tuhan itu baik saudara, Tuhan jawab doa saya. Tuhan spill rahasianya ke saya. Penasaran ya? Kalau penasaran katakan saya. Ya oke mari kita buka ayatnya. Kejadian 49 ayat ke-22. Oke baca bersama lagi. 3, 2, 1. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Oke dikatakan Yusuf itu pohon ada buah-buahnya. Tapi saya ingin kita semua fokus di mana lokasinya Yusuf. Lokasinya Yusuf pada mata air. Jadi misalnya ini mata air, ini Yusuf. Dia melekat pada mata air itu. Dan di sini terbuka pemahaman saya. Oh alah, ternyata kasih Yusuf yang gak habis-habis itu, sukacitanya melimpah itu bukan dari diri dia. Tapi dari mata air yang dia melekat itu loh. Dari situlah air itu memancar, berbual-bual, berkelimpahan bagi dia. Yohanes 4 Tuhan berkata, air, kalau kita minum air ini saudara, kita bakal haus lagi.
Tapi kalau kita minum air yang Tuhan beri, kita nggak akan haus untuk selama-lamanya. Dan lebih baiknya lagi Tuhan itu begitu baik bagi kita. Air yang kita minum dari Tuhan, itu akan memancarkan mata air lagi dalam diri kita. Jadi kita memutuskan melekatkan diri pada mata air, kita minum dari situ, mata airnya ada juga di dalam diri kita. Dan Tuhan berkata itu memancar sampai kekekalan. Luar biasa air yang Tuhan beri bagi kita. Jika hari ini kita merasa, Tuhan susah sekali, orang itu masih marah sama saya, orang itu masih gak setia. Bagaimana cara saya bisa mengampuninya? Susah sekali. Cek kembali, di mana lokasi Anda? Anda dekat enggak? Melekat enggak sama mata air itu? Atau Anda jauh? Sehingga Anda kering. Kasihku enggak cukup Tuhan. Ya memang kasih kita tuh enggak bakal pernah cukup. Karena kasih itu sumbernya bukan dari kita. Tapi dari mata air yang Tuhan beri bagi kita. Saya sudah hampir selesai, teman-teman PW boleh kembali. Di Mazmur yang pasal pertama, dituliskan ciri-ciri orang yang melekat pada mata air. Jika saudara ingin cek apakah saya melekat padanya atau tidak, cek aja. Ini adalah pohon yang tertanam di tepi aliran air. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan bahwa orang yang melekat pada mata air itu, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia nggak sembarangan tanya advice. Dia nggak sembarangan tanya ke orang-orang kalau punya masalah, kalau dia butuh solusi. Tapi dia tanya kepada orang benar dan dia tanya kepada Tuhan sendiri. Yang kedua, ciri-ciri orang melekat pada mata air, itu dia nggak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau Anda lihat banyak jalan orang berdosa, dia nggak ada di sana. Karena untuk berdiri di situ pun dia ogah. Dia nggak mau jadi bystander, dia nggak mau jadi kontributor. Nggak ada di sana dia. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara tahu kumpulan pencemooh? Grup gibah, ya. Grup yang biasa isinya 3 orang itu ya. Yang sukanya tuh ngomongin kesalahan orang. Wah, kesalahan orang tuh nggak ada habisnya diomongin di situ. Orang-orang yang melekat pada mata air tuh tahu, saya nggak harusnya ada di sini. Saya keluar. Orang melekat pada mata air tuh tahu waktu pembicaraan ini sudah melenceng, sudah ini nggak nyambung, ini nggak nyambung, stop. Itu adalah orang yang melekat pada mata air. Dan yang terakhir, kesukaannya itu adalah Taurat Tuhan. Dan gak hanya dibaca, tapi direnungkan. Kalau sampai direnungkan itu berarti semua yang dia konsumsi itu adalah Taurat Tuhan, adalah firman Tuhan. Sampai gak ada lagi yang lain untuk direnungkan kecuali firman Tuhan. Kalau baca Alkitabnya aja bolong-bolong udah jelas, jauh berarti dari mata airnya. Saat Anda baca Alkitab dan Anda merasa ada yang membosankan atau ada yang gak mengerti, jangan di skip. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa artinya nih? Kok susah sekali ya saya bisa mengerti ini? Renungkan, ajak Tuhan bicara. Tuhan bagaimana saya untuk bisa mengerti akan hal ini? Mari kita bangkit berdiri saudara. Waktu Yusuf dibuang, secara fisik dia tuh kelihatan ada di bawah sumur. Dia bisa secara fisik kelihatan ada dalam penjara. Itu fisiknya aja tapi di dalam jiwanya dia tuh melekat erat kepada mata air itu. Ya, ilustrasi ada pilihan buat Anda hari ini. Apakah Anda memutuskan untuk melekat kepada Tuhan, kepada sumber yang gak habis-habis itu, atau Anda memutuskan untuk tidak mengampuni? Dia yang salah kok dan saudara minum racun itu. Saya ingatkan kembali bahwa racun itu bukan bunuh orang lain, tapi membunuh Anda sendiri. Saya ingin berdoa bagi Anda. Saya akan tanyakan pertanyaan yang sama kepada ibu yang tadi, ibu yang sakit itu kepada Anda. Jika hari ini ada di antara Anda yang masih menyimpan kesalahan orang lain. Luka-lukanya begitu banyak, orang itu begitu jahat sama kita. Dan Anda belum memberi pengampunan itu. Saya ingin kasih pertanyaan yang sama. Maukah saudara memberi pengampunan itu bagi mereka hari ini? Maukah saudara untuk keluar dari masa lalu itu? Maukah saudara mendoakan orang itu? Maukah saudara yang mengupayakan restorasi itu? Padahal bukan saudara yang salah. Tapi saudara yang mau memberikan pengampunan. Gak peduli respon dia seperti apa. Jika ada saudara yang mau memberikan pengampunan bagi orang itu, taruh tangan Anda di dada. Saya akan berdoa bagi Anda. Kita berbahasa roh.
Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang pada hari ini mengambil keputusan. Mereka nggak mau lagi tinggal di masa lalu Tuhan. Mereka mau memberikan pengampunan. Tuhan, Engkau yang berikan air-Mu kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka minum air-Mu dan mereka nggak akan haus. Biarlah mereka minum air-Mu dan mereka nggak kekurangan kasih. Seberapa kali pun mereka disakiti, mereka akan tetap melekat pada mata air itu. Mereka gak bakal haus Tuhan. Dan saya berdoa agar mereka menjadi seperti Yusuf Tuhan. Dikatakan Yusuf itu adalah dahan yang mengatasi tembok. Tuhan, kami tahu tembok itu keras. Tembok itu tidak bisa dilewati. Tapi seperti Yusuf mereka akan seperti dahan yang tumbuh Tuhan dan mengatasi kemustahilan itu. Dan kami yakin dan percaya waktu kami memberikan pengampunan, sebenarnya kami sedang membuka pintu mujizat. Kami sedang membuka pintu berkat. Segala pintu-pintu daripada Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami terbuka saat kami memutuskan untuk mengampuni mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pemulihan di pagi hari ini Tuhan. Kau baik Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Yes, God. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Yes, Lord. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ini ucapan terima kasih kami Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sebelum kita menyatu dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, saya mau mengingatkan kehidupan kita. Biarlah hati kita ketika kita mendengarkan firman ini melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena kalau tanpa Yesus mati di atas kayu salib, maka kita semua tidak punya masa depan. Masa depan kita kekekalan, saudara. Yang bersama dengan Tuhan, yang Tuhan sediakan sesuatu yang terbaik. Tetapi lewati semuanya itu, ada harga yang Tuhan bayar bahkan dengan nyawanya sendiri. Apakah kita juga mau belajar dari kehidupan Kristus? Yesus bisa saja menolak semua yang menjadi rencana Bapa atas kehidupan kita. Tetapi Yesus memilih saya dan saudara. Dia mengampuni kita, Dia mengasihi kehidupan kita, dan Dia punya rencana dalam hidup kita. Biar firman Tuhan ini itu benar-benar jatuh di tanah hati kita yang baik. Sehingga kita meresponi kebenaran firman Tuhan dan itu membebaskan kehidupan kita. Amin. Memulihkan keadaan kita. Dan disitulah terjadi mujizat Tuhan. Kuasanya melingkupi kehidupan kita. Berkat-berkatnya, damai sejahteranya. Itu terjadi atas kehidupan kita. Mari saudara persiapkan roti dan anggur saudara.
kasih Tuhan. Terima kasih buat harga yang Kau bayar di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Tubuhmu tercabik-cabik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami ungkapkan Tuhan dan kata-kata sejuta terima kasih kami Tuhan buat semuanya. Kami diampuni dan kami mau juga belajar dari Engkau. Ketika kami mengampuni kesalahan orang, Engkau juga mengampuni kesalahan kami Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas tangan kanan kita ini, kita percaya bahwa ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di atas tangan kanan kita. Kami menjunjung tinggi ya Tuhan semua yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib bagi kami. Kami menghargainya dan kami mau Tuhan kebenaran firman yang sudah kami dengarkan hari ini itu kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan keuntungan daripada kebenaran firman-Mu ketika kami melakukannya. Di sana kami melihat kami bukan hanya menjadi orang-orang yang menang, tapi bahkan lebih daripada pemenang. Itu janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bukan kacauan yang kita angkat tinggi di atas tangan kanan kita ini. Kita percaya bahwa ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Oke, Tuhan aku mau berdoa buat Rok Tenggarong Tuhan. Aku mengasihi Rok Tenggarong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku meletakkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus atas Rok Tenggarong Tuhan. Aku melihat dengan mata imanku Tuhan. Bersama-sama kami sepakat untuk melihat sesuatu yang belum kami lihat dengan mata jasmani kami. Tetapi sesungguhnya kami melihat dengan mata iman kami bahwa Rok Tenggarong ini adalah ya Tuhan gereja yang punya visi yang berdampak bagi kota ini. Timur, barat, utara dan selatan Tuhan. Setiap jiwa-jiwa akan datang berhimpun di tempat ini di Rock Hills Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Tetapi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Mereka datang sujud menyembah ya Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada orang-orang Tuhan yang memiliki hati yang tetap terus mau berdoa bagi kota ini. Yang memperjuangkan Tuhan. Walaupun mungkin itu hanya beberapa jiwa yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika kami bersehati dan bersepakat. Kami minta di dalam nama Yesus. Maka itu pasti akan terjadi. Karena doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Kami percaya itu Tuhan. Kami sepakat Tuhan. Dengan rencana Tuhan atas gereja di tempat ini. Kami melepaskan berkat juga bagi Pastor Herman bersama dengan Pastor Sandra Tuhan dan keluarga mereka. Terima kasih buat hati yang luas seluas samudra yang Tuhan beri bagi kehidupan mereka. Lewati setiap proses pembentukan Tuhan yang mungkin tidak enak bagi kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka berkata, ya Tuhan ini aku utuslah aku. Maka kami percaya kelimpahan itu sudah ada di tempat ini Tuhan. Ada di atas kehidupan keluarga Pastor Herman, Pastor Sandra Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan hidup mereka Tuhan akan menjadi teladan, menjadi berkat ya Tuhan. Akan melahirkan generasi yang benar-benar berkemenangan. Melahirkan generasi-generasi yang cinta akan Tuhan. Melahirkan generasi-generasi ya Tuhan yang menjungkir balikan ketidakbenaran atas kota ini. Diberkatilah rumah tangganya. Diberkatilah Tuhan setiap apa yang Tuhan percayakan. Ada hikmat Tuhan di atasnya. Ada pengetahuan Tuhan. Ada ya Tuhan hati yang bijaksana.
ada ya Tuhan pengetahuan-pengetahuan firman yang luar biasa, pengajaran-pengajaran yang luar biasa keluar dari kehidupan hamba-Mu dan juga keluar bagi anak-anak rohani yang Dia bina di tempat ini. Kami memberkati seluruh pelayan Tuhan, ya Tuhan di Rock Tenggarong ini. Mereka bertumbuh berakar kuat dewasa. Bahkan Tuhan mereka mengalami hal-hal yang belum pernah mereka alami dalam hidup mereka. Apa yang mereka ya Tuhan belum pernah lihat dengan mata, belum dengar dengan telinga, belum timbul dalam hati mereka. Itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Hamba-Mu melepaskan berkat Tuhan bagi Rock Tenggarong ini Tuhan. Bagi setiap umat-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus, mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jamah, walaupun mereka mungkin saat ini tidak beribadah, tetapi kuasa doa itu kami menembus ya Tuhan. Kuasa-kuasa ya Tuhan yang membuat mereka sakit ya Tuhan, itu tunduk di dalam nama Yesus. Sehingga mereka pulih sembuh sempurna. Mereka bisa beraktivitas, bahkan mereka bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa juga bagi mereka yang punya masalah. Ya Tuhan, yang mungkin belum ada jalan keluar dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan, kami mau menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka ketika berlari mereka tidak menjadi lelah. Dan mereka berjalan tidak menjadi lesu. Itu adalah jemaat Rock Tenggarong. Mereka dapat kekuatan, dapat jalan keluar. Dapat keselamatan, perlindungan daripada Tuhan. Berkat-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sempurnakan ibadah ini Tuhan. Mulai dari doa ya Tuhan yang kami naikkan sebagai syafaat kami. Mulai dari puji-pujian yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mulai kebenaran benih firman-Mu Tuhan. Kami percaya itu tidak kembali dengan sia-sia. Bahkan Tuhan setiap doa-doa kami, kesepakatan hati kami bagi Rock Ministry tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang Tuhan. Tetapi ketika anak-anak-Mu Tuhan akan memberikan persembahan. Kami percaya kami juga adalah orang-orang yang tidak menutup mata bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Mereka ketika mengambil bagian Tuhan untuk menabur, kami percaya benih yang mereka punya itu dilipat kali gandakan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil Tuhan setiap apa yang mereka kerjakan. Jagai setiap kawanan domba umat-Mu, milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami mau terima berkat-Mu pada saat ini sebelum kami pulang. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Perlindungan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna itu akan menjaga setiap langkah kehidupanmu. Engkau bukanlah menjadi ekor tapi engkau menjadi kepala. Engkau terus naik dan tidak pernah turun. Dan engkau akan melihat masa depan anak-anakmu adalah masa depan yang gilang gemilang. Karena orang yang takut akan Tuhan diberkatilah keturunannya. Dijagainya setiap apa yang kau kerjakan dengan perlindungan penyertaan akan Tuhan. Bahkan dibuat Tuhan berhasil bahkan beruntung. Pulanglah, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Happy blessed Sunday. God bless you.